Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya kisah dari Mas Rian ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian cerita ini, biasa kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Setelah selesai berganti pakaian, lalu aku panggil Sinta dan dia langsung mewujudkan dirinya di depanku. Tak, aku mau tanya sesuatu tentang Tat. Iya, aku udah tahu kok. Kamu mau tanya apa? Pasti yang di belakang villa sama yang berdiri di belakangmu tadi saat di kamar mandi kan? Iya, memang apa yang tadi menggangguku saat aku sedang mandi? Aku sih mau kasih tahu, tapi apa kamu nanti berani untuk pergi ke belakang sendiri waktu malam? Udah cerita aja gak apa-apa tak. Aku gak akan takut kok. Terpaksa bohong nih biar Sinta mau ngomong. Kemudian Sinta pun membalas pertanyaanku. Ya udah, sosok yang mengganggumu tadi adalah makhluk dengan postur tubuh tinggi besar dan memiliki tubuh hitam legam dengan wajah yang mungkin tidak ingin kamu lihat. Ah, yang benar kamu. Terus dia kenapa kok ganggu aku? Aku kan gak aneh-aneh di sini. Entah, mungkin dia juga tertarik sama kamu. Tapi aku saranin nggak usah berurusan sama dia. Dia bukan makhluk yang baik. Dah, denger deskripsi dia aja udah bikin takut. Mana mungkin aku mau berurusan sama dia, tak? Setelah percakapanku dengan Sinta selesai, aku buka pintu kamar dan segera gabung dengan yang lainnya. Aku berharap semoga sih nggak ketemu Debbie dulu waktu dekat ini. Masih malu tentang kejadian tadi soalnya. Aku menyusul teman-teman yang ada di ruang tengah. Mereka masih asik ngobrol sana sini. Ada juga yang ngobrolin soal kejadian tadi siang di danau. Tiba-tiba ada yang memanggilku dari kumpulan teman yang ngobrol soal danau itu. Nggak salah lagi, Debbie yang memanggilku. Oyan, sini bentar. Sial-sial, niatnya menghindar. Mana dia manggil duluan. Mana ngumpul sama anak-anak lagi. Iya Deb, bentar. Sambil tertunduk menahan malu soal tadi, aku berjalan nyamperin Debbie. Gimana Deb? Ada apa? Lah, kenapa kamu mukanya merah gitu? Tanya Debbie sambil ketawa kecil. Gak apa-apa Deb, perasaanmu aja kali. Oh ya udah kalau gitu. Ini loh Yan, teman-teman pada pengen tahu tadi ada kejadian apa. Oh, tadi itu gini ceritanya. Aku menceritakan yang tadi aku dan Debbie rasakan, tapi aku ganti. Yang aku ceritain Debbie yang lihat sosok tangan yang ada di kapal itu. Yan, tapi protes Debbie yang aku tahan sambil berkata, kamu kan tadi udah aku bilangin jangan bilang ke teman-teman kalau aku lihat, kataku berbisik ke Debbie. Spontan Debbie mengiyakan kalau itu yang terjadi. Banyak yang mengucapkan terima kasih ke Debbie sebab karena dia, Dani dan Fitri berhasil diselamatkan. Setelah ngobrol-ngobrol santai, tibalah waktu untuk makan malam sekitar jam 8 malam. Dibarengi dengan acara api unggun, jadi kita makan mengelilingi api unggun itu. Di acara malam api unggun itu adalah malam terakhir kita menginap di villa ini. Entah kenapa, gangguan semakin banyak aja. Entah mereka tertarik padaku atau emang iseng. Kalau kata Sinta sih, mereka tertarik. Seperti sosok yang menggangguku di kamar mandi. Dia juga katanya tertarik padaku dan ingin aku menjadi temannya. Yang tentu aja dilarang Sinta karena dia bukan makhluk yang baik. Saat api unggun pun gak luput dari gangguan itu. Saat lagi asik-asiknya makan, sambil makan ya diselingi ada yang nyanyi-nyanyi untuk memeriahkan acara. Hingga tiba-tiba aku melihat sosok wanita menggunakan gaun warna hitam bermotif merah. Wajahnya memang cantik seperti bule, tapi pucat. Dia tampak sedang memandangiku dari seberang jalan depan pagar villa. Dia seolah sedang memandangiku dari sana. Tatapannya dingin terpancar dari matanya. Kemudian dia bergerak ke arah kiri villa. Dia bergerak tapi tidak berjalan. Tepatnya dia melayang rendah. Terlihat dari sela-sela pagar itu, mata dengan tatapan dingin itu terus memandangku saat dia bergerak hingga dia menghilang setelah melewati pohon besar. Setelah sosok itu menghilang, aku kembali bercengkrama dengan teman-temanku.
Nggak berselang lama, saat aku melihat arah kanan, sosok itu pun kembali menampakkan wujudnya lagi. Kali ini jumlahnya ada 2, dengan wajah yang sama. Mereka menatapku dengan tatapan dingin. Dan kembali kedua sosok itu melayang rendah dan hanya mondar-mandir. Dan tanpa aku sadari, di sebelah kiri juga terlihat sosok yang sama. Total sekarang jumlah mereka ada 3, sambil tetap mereka melihatku dari luar pagar. Tiba-tiba Debbie menghampiriku. Yan, apa kamu merasakan ada hawa negatif di sekitar sini? Aku merasa ada sesuatu di luar pagar itu. Dia berbisik padaku. Oh, jadi kamu merasakannya, Deb? Iya, sedang ada yang mengawasi kita. Lebih tepatnya, mengawasiku. 3 cewek kembar di luar pagar. Sedang mondar-mandir, Deb itu. Jadi bener, Yan, sedang ada yang ngawasin kita. Kira-kira bahaya gak, Yan? Kalau bahaya mending kita saranin buat udahan aja. Takutnya mereka keganggu. Untuk saat ini sih kayaknya gak apa-apa, Deb. Mereka cuma ngawasin aja kok. Baru saja aku berhenti ngomong sama Debbie, tiba-tiba ketiga sosok itu terbang di atas kita dan terbang mengelilingi kita sambil tertawa ngeri. Terlihat wajah mereka tertawa dengan taring yang panjang. Kupikir ini udah gak aman. Kita harus segera masuk ke villa. Sinta tiba-tiba datang dan menyuruhku segera masuk. Rian, lebih baik kamu cepat masuk, buruan. Sinta dengan nada yang sepertinya panik menyuruhku untuk segera masuk. Tiba-tiba salah satu sosok kembar itu turun dengan cepat dan hendak menghantam Sinta. Entah karena apa, tapi Sinta bisa menghindar. Oke tak, aku juga akan menyuruh Debbie buat kasih tahu ke ketua kelas kalau kita sudah ada gangguan. Langsung aku kasih tahu Debbie buat ngabarin ketua kelas. Deb, ini udah mulai gak aman, mending kita semua masuk villa. Emang kenapa, Yan? Sekarang mereka lagi di mana? Udah pokoknya sekarang mending semua masuk. Aku duluan ya. Langsung aku tinggalkan mereka semua. Dan kulihat Debbie juga langsung memberitahu ketua kelas. Setelah Debbie menyampaikan pesanku dan diteruskan oleh ketua kelas, semua teman-teman masuk ke villa. Karena jam masih menunjukkan angka 9, maka teman-teman masih belum mau tidur. Mereka hanya ngobrol dan nyanyi di ruang tengah. Ada juga yang masuk kamar untuk sekedar berbaring. Aku sendiri juga berbaring di kamar sambil memikirkan kenapa banyak sekali gangguan di villa ini. Apa ada yang salah denganku? Karena rasa penasaranku, aku mencoba memanggil Sinta dan mencoba bertanya pada dia. Sambil menutup mata, aku panggil namanya dan seketika dia datang dan dia ikut tiduran di sampingku. Herian, kenapa? Dia tanya sambil cekikikan kayak anak kecil. Kamu ini aku mau tanya. Kenapa banyak makhluk yang ada di sini pada ngedeketin aku dari anak kecil yang di sana tuh? Anak kecil ini masih terus ada di depan kamar selama aku di sana dan dia selalu ngintip di sana. Terus yang ada di kamar mandi yang katanya kamu serem itu. Dan yang terakhir tadi, 3 sosok kembar di luar villa. Emang ada apa denganku? Sinta cuma senyum doang. Ditanyain malah cuma senyum-senyum sendiri. Kemudian Sinta pun menjawab, kan dulu aku pernah jelasin, kamu itu istimewa, beda dari yang lain. Dijawab sambil senyum-senyum. Lah, masa iya mereka semua pengen jadi temanku? Lagian kalau pengen jadi teman kan harusnya gak nakutin. Ya sama juga yang aku jelasin dulu. Yang suka sama kamu tuh juga banyak. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Makanya aku suruh hati-hati, jangan mudah percaya. Dan selama aku di sisimu, aku tahu mana yang bisa kamu ajak temenan, mana yang tidak. Dan di sini semua gak ada yang cocok. Seperti 3 sosok tadi, ada yang menyerangku karena dia tahu aku akan menghalanginya. Lama juga aku ngobrol sama Sinta malam itu, sampai aku gak sadar kalau teman-teman udah mulai pada tidur dan suasana villa jadi sepi. Jam udah menuju ke arah jam 12. Entah kenapa aku merasa ingin ke kamar mandi untuk buang air kencing. Aku keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Di depan kamar masih ada wujud anak kecil yang kemarin ganggu aku, tapi aku cuekin aja. Setelah sampai di kamar mandi, aku langsung mengeluarkan hasrat pipisku. Dan saat itu tercium lagi bau yang tidak enak itu. Dan dari luar kamar mandi, aku mendengar suara Debbie Liri mengatakan sesuatu.
Karena merasa aneh, segera aku tuntaskan urusanku di kamar mandi. Dan setelah selesai aku keluar dari kamar mandi dan melihat di sana ada Debbie yang digandulin. Apa ya bahasa Indonesianya? Udah intinya itu, digandulin. Sosok tinggi besar dan warna hitam legam. Wajah yang memang tidak enak untuk dipandang. Mungkin ini sosok yang dibicarakan Sinta, makanya dia tidak mau cerita. Sosok itu berwajah babi hutan dengan lidah menjulur. Bau yang tidak enak itu pun semakin kuat dan kelihatannya bersumber dari makhluk itu. Debbie, kamu lagi ngapain di situ? Inian, aku tadi mau pipis, tapi kelihatannya lagi dipakai kamar mandinya. Makanya aku nunggu di sini. Ternyata kamu di dalam. Tapi semenjak aku nunggu di sini kok, aku merasa tubuhku keras ada yang nidihin ya. Berat banget. Iya, memang ada itu di belakangmu. Masa iya kamu nggak bisa ngerasain? Yang bener kamu Yan. Aku sih ngerasain. Tapi aku kira itu hal biasa. Soalnya aku biasa ngerasain hal ini waktu mau ke kamar mandi atau dapur. Kalau gitu bisa kamu minta dia pergi nggak Yan? Berat soalnya. Wah, aku nggak tahu Dep. Dia sosoknya tinggi besar dan wajahnya nggak ngenakin. Ayolah Yan, coba dulu. Aku nggak tahu cara ngusir yang begituan Dep. Tetapi bentar, aku coba panggil dia. Aku pun memanggil Sinta untuk meminta dia menyuruh sosok itu pergi dari Debbie. Dan Sinta pun datang. Aku langsung meminta Sinta dan dia sepertinya ingin mencoba. Setelah aku meminta Sinta, dia langsung terbang ke arah sosok itu. Kemudian Sinta menarik sosok itu dari tubuh Debbie. Karena sosok yang ada di tubuh Debbie berbadan besar, sepertinya Sinta sedikit kewalahan. Soalnya sosok itu juga melakukan perlawanan hingga membuat Sinta marah. Mungkin tingkat mereka sama, makanya Sinta berani. Beda dengan saat aku meminta tolong di kontrakan Okto. Dia sama sekali tidak mau muncul. Karena Sinta mulai marah dengan perlawanan sosok itu, tiba-tiba aja dari arah Sinta muncul sebuah angin yang berhembus kencang. Tapi angin itu hanya berefek ke makhluk besar itu saja. Sementara aku dan Debbie hanya merasakan seperti angin yang berhembus pelan saja. Dan seketika makhluk itu pun terpental hingga ke dinding. Dep, sini buruan. Perintahku mumpung makhluk itu udah terlepas dari badan Debbie. Terlihat wajah makhluk itu yang udah kelihatan marah. Tapi makhluk itu tidak melawan Sinta. Setelah dapat perlawanan dari Sinta, makhluk itu tiba-tiba menghilang. Dep, gimana badanmu? Masih terasa berat nggak? Enggak sih Yan, udah lumayan enteng ini. Emang habis diapain sama pendampingmu? Tadi dia berhasil musir, tapi kelihatan makhluk itu marah Dep. Lebih baik besok kita pulang dari sini. Sepertinya gitu Yan. Hawa di villa ini udah gak kayak pas kita awal kesini. Ya udah yuk balik ke kamar, terus tidur. Besok baru bilang ke ketua kelas. Bentar tungguin aku mau pipis bentar. Oh iya ya udah sana. Aku tunggu sini. Awas jangan ngintip. Siap. Dikit aja ngintip gak apa-apa kan. Candaku garing. Sambil menunggu Debbie yang lagi pipis, aku di luar nunggu sambil ngobrol sama Sinta. Nggak tahu kenapa mukanya agak cemberut. Padahal tadinya dia biasa aja. Ngapain? Mukanya manyun gitu. Enggak apa-apa. Kembali ngambek kayak anak kecil tuh Debbie. Lah malah gitu. Ya udah kalau nggak apa-apa. Tadi kenapa makhluk itu nempel di badan Debbie? Tahu ya, cari tahu sendiri aja. Lah kamu ini kenapa toh tak? Tiba-tiba ngambek sama aku. Sana. Kali mau ngintip Debbie, sono. Dasar cowok genit. Oh alah karena itu. Bercanda doang aku tuh tak, malah ngambek. Emang kenapa sih cewek cantik? Sambil ku cubit pipinya. Baru pertama kali ku pegang dia, wajahnya sangat halus dan mulus. Ya tetap nggak boleh lah, dasar cowok genit. Kamu ini tak, jadi yang boleh ngintip cuma kamu ya tak? Aku masih mandi, tiba-tiba kamu ada gitu ya? Itu mah, ya tertawa malu. Udah jawab, kenapa makhluk itu tertarik sama Debbie? Jadi gini, dia itu tadinya tertarik sama kamu. Tapi karena dia tahu aku ada di sebelahmu, makanya dia cari orang lain. Yang ternyata si Debbie punya kemampuan yang hampir sama. Makanya dia tertarik sama Debbie. Setelah itu, Debbie selesai dengan urusannya dan kita kembali ke kamar masing-masing. Dan segera kita kembali tidur untuk mempersiapkan esok hari. Gak terasa pagi hari pun telah tiba.
setelah makan pagi, Debbie mulai berbicara sama ketua kelas untuk memberi saran ke teman-teman buat pulang hari ini saja, karena dirasa suasana villa udah tidak terkondisikan. Sempat kita berdiskusi karena ada beberapa anak yang tidak setuju. Tapi setelah aku dan Debbie yakinkan, mereka pun setuju untuk pulang nanti jam 10. Kita pun mulai berkemas membenahi barang bawaan kita. Dan saat selesai membenahi barang-barangku, aku duduk di depan teras villa sambil menikmati suasana santai villa. Sebenarnya villa ini nyaman untuk ditinggali kalau nggak ada gangguan. Pagi hari masih sejuk udaranya dan suasana sekitar yang tentram, jauh dari suara bising kendaraan bermotor. Saat aku sedang duduk di teras, kemudian Debbie datang menghampiriku dari dalam villa dan duduk di sampingku. "Yan, aku mau tanya nih, ini di lenganku, atasku kok panas ya?" "Yan, aku mau tanya nih, ini di lengan atasku kok panas ya? Tadi aku lagi beberes doang di kamar, tiba-tiba bau gak sedap muncul. Terus lengan atasku terasa panas. Ini udah agak mendingan. Coba lihat mana lenganmu, naikin dikit coba lengan bajumu." Setelah dia naikin lengan bajunya dan coba aku amati, dan ternyata cie pacaran terus, cie dapat gandengan di acara ini. Makan-makan lah, salah satu temanku menggoda kita saat itu. "Apaan sih kamu? Orang yang lagi liatin lenganku kok ada yang gak beres." Iya, udah situ lanjutin, aku gak mau ganggu." Temanku berlalu pergi. Udahlah Deb, cuekin aja. Sini, aku lihat lagi. Dan ternyata di lengannya ada bekas telapak tangan merah dengan ujung jari yang runcing. "Wah Deb, kayaknya kamu habis digangguin lagi deh." Emang kenapa Yan? Ini di lenganmu ada bekas tangan. Mana aku gak lihat tuh." Entah kenapa Debbie tidak melihat ada bekas tangan di lengannya itu. Atau hanya aku yang melihat itu. Aku suruh Debbie untuk memberi minyak kayu putih yang mungkin bisa membuatnya hilang. Debbie pun menurutiku. Dia kembali ke kamar dan memberi minyak kayu putih ke lengannya. Dia berkata kalau itu sedikit membantu, dan Debbie kembali melanjutkan beres-beres. Jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Ini saatnya kita semua kumpul di halaman. Hampir semua teman udah kumpul. Hanya satu anak yang tidak aku lihat. Iya, itu si Debbie. Dia belum ikut kumpul di halaman. Kami tunggu, mungkin dia belum selesai beres-beres di kamar. Hingga jam menunjukkan 9.45. Dia juga belum keluar dari villa. Aku inisiatif buat nyusulin Debbie ke kamarnya. Takut terjadi apa-apa. Enggak, biasanya si Sinta nongol tanpa aku undang. Dia mengikutiku dari belakang dan aku lihat dia kayaknya ngambek. Entah kenapa. Dan aku sampai di depan kamar. Kamar yang ditempati Debbie tertutup rapat. Aku mendengar suara Riri minta tolong dari dalam kamar Debbie. Aku coba ketuk pintu kamar Debbie, dan ku dengar suara Riri dari dalam itu merespon dan memanggil balik namaku Riri. Aku coba buka pintu itu, tapi sepertinya terkunci dari dalam. Sinta berada di sebelahku yang hanya berdiri diam sambil memandangku sebel. Entah kenapa dia bersikap seperti itu. "Tak, tolonglah bantu aku, jangan cuma diam aja." Sambil manyun, dia hanya terdiam saja. "Ayolah Sinta, aku takutnya dia kenapa-kenapa di dalam." Masih sambil manyun, dan kali ini dia malah pergi keluar meninggalkanku. Batinku kesal, kenapa Sinta malah pergi saat aku meminta tolong, yang katanya dia siap membantuku apapun dan kapan saja. Tapi sekarang malah dia pergi saat aku butuh. Aku coba dobrak pintu itu dari luar. Aku pikir itu bisa dilakukan. Tapi saat aku coba mendobrak dan saat tubuhku menghantam pintu itu, malah bukannya pintu itu terbuka, tapi yang ada aku malah terpental kembali ke belakang dan merasa sepertinya di balik pintu itu adalah tembok, soalnya keras banget. Dan tiba-tiba Sinta balik lagi menemuiku. Masih sama kayak tadi, dia manyun kayak ngambek. Apa gak capek pikirku. Lagian dia kenapa sih? Apa dia juga ada masa datang bulan? Pikirku. "Minggir, kamu gak akan kuat." Kali ini dia menyuruhku pinggir dengan nada agak tinggi. Aku hanya menuruti dia, dan kemudian Sinta menuju ke depan pintu. Dan hanya mendorongnya, pintu itu bisa terbuka dengan mudahnya. Aku hanya terheran. Padahal tadi aku mencoba mendobraknya, pintu itu sama sekali tidak bergerak. Saat pintu telah terbuka, dari arah dalam aku melihat sekelebat bayangan hitam dengan diikuti bau tidak sedap, seperti di belakang villa waktu itu. Tapi aku biarkan saja. Aku hanya terfokus pada Debbie di dalam yang sedang duduk meringkuk sambil menundukkan kepalanya.
Sinta, terima kasih sudah menolongku, membantu membukakan pintu ini. Dan terima kasih kamu lagi menolong Debbie. Iya, dengan nada sebel dia balas. Tapi dia tidak melepas pandangannya ke arah Debbie, seolah dia mencurigai ada sesuatu di sana. Deb, kamu gak apa-apa? Cepet bangun, ayo keluar. Aku berniat mendekati Debbie dan menariknya untuk segera keluar. Tapi Sinta melarangku dengan tangannya sambil tetap mengarahkan pandangannya ke arah Debbie. Yan, aku takut Yan. Suara diri Debbie terdengar saat dia meringkuk tanpa menunjukkan wajahnya. Iya Deb, makanya aku datang karena aku merasa ada yang aneh. Ayo buruan keluar. Yan, aku takut. Bantu aku Yan. Aku ingin mendekat ke sana tapi Sinta tetap menghalangiku. Dia seperti sedang memperhatikan sesuatu. Yan, apa kamu gak mau nolongin aku? Aku takut Yan. Kata-kata itu ia ulangi terus menerus sampai akhirnya aku memaksa Sinta untuk membiarkan aku masuk ke sana. Karena aku memaksa Sinta melepaskanku, namun dia seperti ragu-ragu untuk membiarkanku masuk ke sana. Dian, hati-hati. Aku masih belum yakin dia asli Debbie atau bukan. Emang ada yang beda dari dia tak? Kok aku gak ngerasain sesuatu ya? Aku saja ragu Yan, apalagi kamu. Jawaban Sinta masih menyebalkan, entah karena apa. Aku berjalan perlahan menuju ke tempat Debbie yang masih tetap meringkuk sambil menundukkan kepalanya. Ku dengar lirih dia sepertinya juga menangis. Masih belum mau juga dia menunjukkan mukanya. Dia hanya menangis kecil seolah dia ketakutan baru melihat sesuatu. Aku berjalan hampir sampai di depan Debbie. Sinta di belakang tetap melihat ke arah Debbie dengan tatapan penuh curiga. Sampailah aku di depan Debbie. Dan semakin aku mendengar dengan jelas kalau dia menangis. Deb, ayo kita pulang. Teman-teman udah nunggu tuh di luar. Dia hanya diam dan nangis. Ayo Deb, gak usah takut lagi. Aku sama dia udah ngusir makhluk itu kok. Kali ini dia hanya diam. Suara tangis dari Debbie sudah berhenti. Nah, gitu dong, jangan nangis. Udah yuk berdiri, jangan nangis lagi. Rian, kamu gak ngerasa aneh apa sama dia? Dari tadi hanya dia cuma nunduk tanpa ngeliat kamu yang udah ada di sini. Tanya Sinta penuh curiga pada Debbie. Mungkin dia hanya takut dengan makhluk itu dan dia pikir makhluk itu masih ada di sini, makanya dia kayak gitu tak. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu Yan. Aku gak percaya 100% sama dia. Atau malah jangan-jangan dia bukan Debbie. Kenapa kamu bilang gitu? Aura yang dia pancarkan beda sama Debbie biasanya. Oh, jadi Sinta menyadari ada yang berbeda dengan Debbie saat itu. Tapi kenapa aku gak bisa merasakan itu? Entah kenapa aku merasa biasa saja. Dan aku tetap kekeh buat bawa si Debbie ini keluar. Ah, itu perasaanmu saja kali tak. Kemudian aku pegang tangan Debbie. Rasa dingin muncul saat aku memegang tangannya. Ayo Deb, kamu ini gak usah takut lagi, ayo buruan. Aku tarik tangan Debbie supaya dia mau berdiri. Tapi dia tetap saja pada posisinya. Akhirnya aku menyerah untuk menariknya. Ayo Deb pulang, udah ditunggu di depan. Kasihan kan yang lainnya. Dengan tanganku masih megang tangan Debbie. Aku sempat melirik ke arah Sinta. Saat aku memegang tangan Debbie, kulihat wajah Sinta bertambah cemberut. Sepertinya dia beneran ngambek. Sepertinya aku paham kenapa Sinta dari tadi ngambek. Aku langsung melepas tanganku dari tangan Debbie. Tapi saat aku melepaskan, tiba-tiba Debbie meraih tanganku dan dia... Sepertinya aku paham kenapa Sinta dari tadi ngambek. Aku langsung melepas tanganku dari tangan Debbie. Tapi saat aku melepaskan, tiba-tiba Debbie meraih tanganku dan dia mulai menunjukkan mukanya. Saat terlihat wajahnya, aku masih biasa saja. Terlihat wajah Debbie penuh dengan air mata. Mata masih terpejam seolah dia sedang menahan tangisnya. Aku hanya terheran, kenapa wajah Debbie sangat pucat. Dengan bibir hampir terlihat biru dan kelopak mata yang menghitam. Tidak seperti biasanya. Apakah Debbie saking syoknya hingga seperti itu? Sinta yang masih dalam raut muka yang cemberut tiba-tiba berubah menjadi tegang. Entah kenapa dia langsung berteriak padaku cukup keras hingga membuatku kaget. Rian, cepet lepasin tanganmu dari dia. Aku yakin itu bukan Debbie. Cukup kencang dia berteriak. Ah, kamu ini buat aku kaget aja. Apa ya dia bukan Debbie? Aku mencoba melepaskan tanganku dari Debbie. Saat aku mencoba melepaskan tanganku dari Debbie, malah semakin kencang dia memegangku hingga terasa sangat sakit tanganku. Seperti kekuatan cowok. Ini jelas bukan dia. Dengan badan sekecil itu,
Tidak mungkin dia memiliki kekuatan sebesar ini. Sambil terus memegang tanganku dengan kencang, hingga seperti mau remuk tulangku. Tiba-tiba Debbie mulai mengucapkan kata, "Rian, kenapa kamu memilih pulang sekarang? Dan kenapa kamu sangat egois hanya menerima dia sebagai temanmu?" Debbie berbicara yang awalnya pelan dan perlahan keras seperti berteriak sambil menunjuk Sinta. "Deb, kamu bisa lihat Sinta?" Dengan polosnya, dan aku belum menyadari dia sangat aneh. Kemudian pun dia tertawa. "Sebaiknya kamu tetap di sini, Yan. Aku bisa lebih berguna untukmu." Suara Debbie berubah menjadi lebih berat, dan aku tahu kali ini yang ada di depanku bukanlah Debbie. "Sinta, tolong aku. Dia bukan Debbie. Tanganku sakit, tak. Dia memegangku sangat kuat." Pintaku pada Sinta untuk menolongku, sambil aku berusaha melepaskan tanganku. Sinta pun berkata, "Kan aku udah bilang sama kamu tadi, Yan. Ngeyel aja sih kamu." Muka Sinta yang tadi cemberut sekarang kembali normal dan menjawabku dengan santai, seolah dia tahu yang di hadapannya itu makhluk yang mudah dikalahkan. "Udahlah Sinta, buruan tolongin aku." Sambil menahan sakit, aku tetap mencoba melepaskan tanganku. Iya, dasar cowok suka ngeyel. Sedikit kelihatan ngambek, tapi tetap dia menolongku. Makhluk rendahan, lepaskan tanganmu dari Rian. Gak pantas kamu memegang tangannya," getak Sinta pada sosok itu. "Apa kau bilang? Aku makhluk rendahan? Memangnya kamu lebih baik dariku? Aku tak akan melepaskan tangannya." Tiba-tiba Sinta melakukan suatu gerakan pada tangannya dan dengan cepat mengarahkan tangannya ke arah makhluk yang menyerupai Debbie ini. Terlihat muncul seperti kilauan cahaya dibarengi dengan angin mengarah ke tangan makhluk itu, dan ternyata berhasil melepaskan tanganku dari makhluk ini. Terlihat tanganku ada membiru bekas tangan makhluk itu karena memegang tanganku sangat kuat. Dengan tangan yang terpental, makhluk itu sepertinya sangat emosi dengan apa yang dilakukan Sinta. Makhluk itu kemudian berdiri, dan saat dia berdiri sangat terlihat jelas wujudnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Seorang cewek dengan badan besar, baju yang kelihatan hijau kehitaman dengan beberapa sisi baju yang terlihat robek atau terkoyak. Wajah yang terlihat seperti seorang wanita dengan mata kanan berdarah dan yang kiri hampir terlepas. Di mulutnya terlihat darah yang kental menetes di bajunya. Bau busuk mulai tercium memenuhi ruangan ini. Saking gak tahannya dengan bau itu, aku pun muntah. "Rian, cepat kesini sebelum dia memegangmu lagi," teriak Sinta dengan cepat, dan aku langsung berlari ke arah sana. "Hahaha, ada apa Rian? Kamu tidak suka dengan rupaku sekarang? Andai dia tidak menyerangku dan kamu mau berteman, akan kubuat kau lebih senang dan aku bisa menuruti semua permintaanmu tanpa terkecuali." Aku hanya terdiam dan hanya bisa menahan rasa mualku karena bau yang benar-benar tidak sedap. "Sudah diam kamu, tak usah ganggu kita lagi. Maka aku biarkan kamu pergi," gertak Sinta pada sosok itu. "Hehehe, apa aku mengganggumu? Yang ada kau itu yang menggangguku. Aku hanya ingin dekat dengannya." Setelah obrolan mereka yang tak kunjung selesai dan mempunyai pendapat sendiri, akhirnya Sinta mencoba mengusirnya. Keduanya saling beradu dan terlihat Sinta lebih unggul. Setelah beberapa lama, akhirnya Sinta berhasil mengusir sosok itu, dan bau menyengat itu pun hilang. Masih terasa sakit tanganku dan bekas biru di tangan pun masih ada. Sinta langsung datang mendekatiku, meraih tanganku yang terasa sakit. Lalu dipeganglah tanganku oleh Sinta dan kemudian dia menundukkan kepalanya dan mencium tepat di tanganku yang membiru. Terasa dingin dan nyaman tanganku saat Sinta menciumnya. Rasa sakit akibat makhluk itu pun perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian Sinta kembali berdiri, dan bekas membiru di tanganku juga sudah hilang. Rasa sakit pun udah gak terasa. Dan tiba-tiba aku teringat sama Debbie. Kalau dia gak di kamar, terus dia ada di mana? Tiba-tiba Debbie yang asli muncul dari arah dapur. Dia kelihatan kecapean kalau dilihat dari wajahnya. "Deb, kamu dari mana sih? Dicariin juga dari tadi. Tuh teman-teman udah pada nungguin." Anu Yan, aku tadi dari kamar mandi niat cuma mau pipis. Tapi kekunci di kamar mandi. Mana aku panggil gak ada yang nyaut. Ya udahlah, yuk buruan. Ini udah jam 10.15. Kasihan yang di depan nungguin. Iya. Ini kamu bisa keluar gimana? Oh ya udah, ayo aku ambil itu dulu tasku di sana. Aku juga nggak tahu Yan. Tiba-tiba pintu bisa kebuka sendiri. Debbie mengambil tasnya dan menjelaskan yang tadi terjadi. Setelah itu aku dan Debbie keluar dari villa.
barang Debbie aku bawain. Soalnya kelihatan dia capek banget. Dan saat kulihat Sinta, dia kembali menunjukkan raut muka yang lagi ngambek. Bukannya aku takut, yang ada malah aku gemes sama dia. Makhluk berwajah cewek Jepang dengan wajah ngambek seperti itu malah membuatku tertarik. Sesampainya di luar villa udah banyak teman nungguin dan mereka protes karena kita terlalu lama di dalam. Setelah aku membuat alasan untuk meyakinkan mereka semua, dan akhirnya kita mulai meninggalkan villa itu. Saat pulang, Debbie meminta untuk aku mengantarnya sampai di kos. Dia masih merasa aneh dan minta ditemani dulu. Aku turuti permintaan si Debbie dan aku mulai melihat Sinta tambah manyun. Tapi mau gimana lagi? Dan Okto terpaksa nebeng teman yang lain. Sesampainya di kos Debbie, aku mengantarnya hingga depan kamarnya. Dan setelah membawakan barangnya, aku segera bergegas pulang dan menyuruh Debbie untuk segera istirahat dulu. Aku langsung balik ke kosku dan di jalan tiba-tiba Sinta udah ada di belakangku. Dia membonceng di belakang dengan raut muka yang sama saat aku mengantar Debbie. Sinta, kamu tumben bonceng aku. Biarin, suka-suka aku lah. Lah kok gitu? Bukan enak bisa terbang aja. Hehe. Enggak, males, capek. Jawabannya sangat cuek. Kamu ini kenapa toh Sinta? Kok belakangan ini aneh? Kamu ini ya. Dia mencubit tepat di perutku. Kurang ajarnya, setelah dia mencubitku, dia langsung menghilang meninggalkanku. Setelah sampai kos, aku langsung meletakkan barangku dan lekas beristirahat. Keesokan harinya kita kuliah normal seperti biasanya. 5 hari kuliah udah aku jalani minggu ini. Dan keesokan harinya, tepatnya hari Jumat, aku berencana pulang ke rumah. Rutin tiap 1 minggu sekali, aku pulang. Dan hari Jumat pun tiba, aku berencana untuk pulang. Pagi hari sudah aku siapkan barang-barang yang akan dibawa pulang. Tapi aku pikir kalau pulang pagi rasanya tanggung. Takutnya tidak sempat untuk sholat Jumat. Dan setelah Jumatan, aku berencana pulang. Tapi tiba-tiba Sinta menampakkan wujudnya. Mau kemana kamu? Tanya Sinta masih cuek. Aku mau pulang tak. Kamu kenapa? Kayaknya beberapa hari cuek banget. Enggak, perasaanmu kali. Sama siapa kamu pulang? Debbie ya? Ya enggak lah tak. Debbie orang mana? Aku orang mana? Ya jelas enggak bakal lah. Oh ya mungkin kan bisa mampir dulu. Lah kamu kenapa toh cerita nih? Lah kamu kenapa toh ceritanya? Enggak kok, aku biasa aja. Ya udah, aku nanti pulang ya. Pamitku sama Sinta. Aku ikut. Lah kok tumben? Pokoknya aku ikut. Yaudah ya. Setelah ngobrol dengan Sinta entah karena apa, aku lupa waktu hingga jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku segera bergegas pulang. Semua barang bawaan udah aku bawa dan akhirnya aku berangkat pulang. Karena hari yang udah mulai gelap, aku putuskan untuk melewati jalan alternatif supaya bisa sampai rumah lebih cepat. Suasana saat itu menurutku beda dari biasanya. Jalanan yang aku lalui sangatlah sepi. Hanya beberapa pengendara saja yang aku temui ketika di jalan. Aku pikir mungkin karena udah masuk waktu sholat maghrib, makanya tidak banyak yang aku temui di jalan. Dan seperti biasa, Sinta pasti mengingatkanku untuk sholat dulu. Dan akhirnya aku berhenti sebentar di masjid pinggir jalan untuk sholat. Setelah selesai sholat, aku kembali melanjutkan perjalananku. Aku sudah memasuki daerah yang sangat jarang dengan rumah penduduk. Suasana sangatlah sepi waktu itu. Aku pikir ini aneh. Sama sekali tidak ada aku jumpai pengendara lain di jalan. Sama sekali tidak aku jumpai pengendara lain di jalan. Kabut pun turun dan membuat suasana tambah mencekam. Di saat bersamaan, aku memasuki jalan yang membelah sebuah hutan dan perkebunan. Dan di jalan itu juga tidak ada penerangan sama sekali. Aku lanjutkan, tetap menerjang kabut itu dan terus berjalan membelah hutan. Dan kebun itu mengikuti jalan. Aku tidak percaya kalau aku sendirian di jalan itu, tanpa berpapasan dengan siapapun, satupun pengendara lain. Tetap kufokuskan pandanganku ke depan, sambil berfokus ke jalanan yang mulai banyak tikungan. Aku mulai was-was dengan keadaan sekitar. Soalnya banyak cerita dari keluarga dan orang-orang kalau di daerah ini rawan dengan begal. Aku pacu motorku lebih cepat berharap segera keluar dari sini. Sinta pun tiba-tiba muncul di belakangku dan dia memperingatkan untuk tetap berhati-hati. Sinta tetap menemaniku di belakang hingga sampailah aku di jalan yang lurus tanpa ada diriku. Tapi di samping jalan masih banyak pepohonan tinggi menemani perjalananku. Kalau nggak salah itu pohon nangka dengan buah yang sangat banyak. Karena pohon di sekitar sini masih berbuah dan masyarakat sekitar membungkusnya dengan karung plastik, aku sih nggak curiga.
Emang biasanya begitu untuk melindungi buah dari hewan. Mataku tetap fokus ke depan dan dari kejauhan aku melihat sesuatu di atas pohon. Namun masih samar-samar aku melihatnya. Seperti pohon yang lain, di pohon yang menjadi perhatianku pun ada buah yang sudah ditutupi karung. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku dari jauh. Di pohon itu ada karung yang berukuran sangat besar dibanding dengan yang lainnya. Pikirku, mungkin buahnya banyak kali, makanya ditutupi seperti itu. Tapi dugaanku salah. Saat lampu motorku mulai menembakkan cahaya ke arah pohon itu, ternyata yang ada di atas sana adalah... Kira-kira ada apa ya di atas sana ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah ada manfaatnya? Jika ada manfaatnya, komen ya. Admin undur diri dan apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.